Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Lillahi ta'ala. Insyaallah di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu golongan yang terus menjamur di kalangan masyarakat. Padahal golongan ini adalah salah satu golongan yang patut untuk diwaspadai. Karena perbedaan antara kita dengan mereka bukan hanya dalam permasalahan furu'iyah saja, tapi di dalam permasalahan akidah, di dalam permasalahan tauhid, di dalam permasalahan iman. Siapa lagi kalau bukan golongan Wahabiyah, golongan yang digagas oleh seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Slogan atau pepesan kosong mereka yang selama ini terus-terusan mengatakan atau mengangkat dengan tema kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, mazhab kita Al-Quran, mazhab kita Sunnah, dan lain sebagainya, itu adalah pepesan kosong belaka. Nah, golongan ini diantara penyimpangannya adalah bahwa mereka membuat suatu ajaran yang tidak pernah, atau suatu ajaran baru yang mereka gagas. Di antara penyimpangan mereka dan kesesatan mereka adalah bahwa mereka membagi tauhid kepada 3 bagian. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Jadi ini adalah pembagian yang rusak, pembagian yang batil. Pembagian tauhid kepada 3 macam ini adalah pembagian yang tidak dikatakan oleh seorang ulama pun yang kompeten, yang mu'tabar, yang diakui keilmuannya. Tujuan mereka, golongan Wahabi, di dalam membagi tauhid kepada 3 bagian, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid al-asma was sifat, adalah untuk mengkafirkan mereka yang bertawassul terhadap para nabi dan orang-orang soleh. Dengan dalih apa? Bahwa menurut mereka, katanya orang yang bertawassul, orang yang tawassul dengan para nabi, dengan orang-orang soleh, adalah mereka tidak mentauhidkan Allah, tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah. Wala'iyadzubillah. Jadi dengan demikian tujuannya adalah itu, mengkafirkan orang yang bertawassul. Kemudian tujuan lainnya juga adalah untuk mengkafirkan terhadap mereka yang mentakwil terhadap ayat atau hadis-hadis, terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dengan dalih apa? Bahwa mereka katanya apa? Tidak mentauhidkan tauhid al-asma was sifat. Jadi pembagian 3 tauhid kepada 3 macam ini adalah pembagian yang batil, dan di balik itu semua ada tujuan keji dari golongan Wahabi. Wala'iyadzubillah. Sebagaimana tadi sudah disinggung di depan, bahwa pembagian tauhid kepada 3 bagian ini tidak terdapat di dalam Al-Quran, tidak terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW, atau satu orang ulama pun yang mu'tabar, yang kompeten, yang diakui dalam keilmuannya. Sudah jelas bagi kita, terdapat di dalam hadis mutawatir bahwa Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, fa iza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Jadi cukup di dalam hadis ini Rasulullah menjadikan bahwa ketika seseorang mengakui ketuhanan Allah dan mensifati Rasulullah dengan Rasul atau dengan kerasulan, itu adalah sesuatu yang cukup. Rasulullah menjadikan itu. Jadi ketika seorang kafir mengucapkan 2 kalimat syahadat, dihukumi bagi orang kafir tersebut
masuk dalam Islam ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian setelah itu diperintahkan sholat oleh Rasulullah sebelum memerintahkan kepadanya perintah-perintah agama yang lain. Bagaimana ini sudah ma'ruf di dalam kitab-kitab hadis. Banyak terdapat hal itu. Jadi apa? Golongan Wahabi ini adalah golongan yang telah membawa agama baru. Itu apa? Bahwa tidak cukup hanya dengan pengakuan saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini adalah bukti kedangkalan mereka. Coba katakan kepada mereka, apa yang ditanyakan oleh 2 malaikat Mungkar dan Nakir terhadap mayit di dalam kubur? Apakah Mungkar dan Nakir bertanya terhadap mayit, apakah engkau telah mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah? Apakah engkau telah mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah? Apakah engkau telah mentauhidkan Allah dengan tauhid al-asma was sifat? Enggak. Mungkar dan Nakir tidak bertanya demikian. Tapi apa yang ditanyakan? Man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyyuka. Artinya apa? Ar-Rabb wal ilah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lamu bishawab.